Halo semua, ayo bikin AI kita sendiri bersama Ngoding AI. Di video sebelumnya, kita membahas neural network secara general. Di video ini, kita akan membahas forward propagation yang ada di neural network. Masih ingat kan kalau NN itu bisa terdiri dari beberapa layer gitu. Misal kita bisa gambar grafnya. Ini kita punya X. Dari X kita bisa dapetin nilai A. Dari nilai A kita bisa dapetin nilai B. Dari B kita bisa dapetin nilai C. Dari B sama C kita bisa dapetin nilai D. Dari D kita bisa dapetin nilai E. Jadi ini adalah input kita. Dari input kita bisa masuk ke layer kedua gitu. Nah dari layer kedua kita bisa bikin dua layer baru. Layer B sama layer C gitu. Berarti nanti hasilnya adalah vektor B sama vektor C. Vektor B sama vektor C itu bisa kita gabung di sini, bisa kita concat, bisa kita jumlah, bisa kita lakukan operasi yang lainnya gitu. Setelah kita gabung menjadi vektor D, nanti vektornya akan kita rubah ke vektor E gitu di sini. Ini lajunya dari kiri ke kanan ya, atau forward, maju ke depan gitu. Forward propagation. Kita coba propagate, kita coba hitung dari X ke depan gitu. Ke depan gitu. Forward propagation. Misal, kita define dulu ya function apa untuk dapetin vektor A, B, C, D, sama E gitu. Untuk dapetin vektor A, kita bisa katakanlah pakai X kuadrat gitu. Untuk dapetin B, kita bisa pakai fungsi sin A. Sin dari si A ini ya. Terus untuk dapetin C, kita bisa pakai katakanlah log function gitu kan. Log A gitu. Untuk dapetin D, kita bisa B kali C gitu. Untuk E, itu kita bisa pakai eksponensial. Recap. Tadi kan kalau kita cek fungsi Hx, itu tuh ada activation function, X transpose kali W tambah beta gitu kan. Si sin ini itu adalah ini. Sin itu untuk case-nya si ini. Kalau yang untuk log itu berarti ini sama dengan log. Gitu. Kurang lebih kayak gini ya. Ini untuk intermezzo aja ya, recap. Aku hapus dulu. Kalau misal kita udah tahu kayak gini, berarti kita bisa hitung kan ketika kita tahu X-nya berapa, kita bisa propagate itu ke A, dapatin nilai A-nya. Ketika A udah dapat, kita bisa compute B sama C dengan rumus ini. Setelah dapat itu, setelah dapat B sama C, kita bisa compute si D ini dengan dikali aja di sini. Ini adalah formula yang kita define ya. Terus untuk dapetin E, kita pakai eksponensial di sini. Jadi dari proses ke sini ke sana dengan fungsi ini, itu namanya adalah forward propagation. Dan ini dilakukan dalam operasi matrix. Kenapa matrix? Karena hitungannya nanti bakal lebih cepat gitu daripada kita harus hitungin satu persatu gitu. Ini untuk forward propagation. Nah pertanyaannya, tadi kan kita butuh tuh untuk dapetin si nilai beta. Atau nilai W ya. Si weight-nya. Gimana kita bisa dapetin weight-nya gitu. Padahal kan di masing-masing titik ini kita ada weight-nya juga kan. Itu gimana sih cara calculate si weight-nya? Kita bisa pakai gradient descent. Kita tulis dulu ya. Ini gradient descent. Kalau tadi kita pakai notasi beta, sekarang kita rubah jadi W atau W. W T plus 1 itu sama dengan WT dikurangin learning rate sama gradient dari si loss-nya gitu. Katakanlah kita mau fokus ke regression ya. Kalau regression artinya loss function-nya itu kita bisa pakai squared error ya. Berarti Y dikurangi Y hat. Kita ini terus kita ambil nilai minimumnya.
untuk proses gradient descent, awalnya kan kita harus initialize si W-nya dulu kan. Jadi pertama-tama kita akan initialize si W-nya ini pakai suatu random values gitu. Biasanya randomnya itu dari suatu distribusi. Contohnya adalah Glorot uniform gitu. Setelah kita initialize si W-nya ini, weight-nya, kita bisa dapetin si loss-nya gitu. Nah, dari loss-nya kita bisa hitung gradiennya. Dari gradiennya, nanti kita bisa mulai update si W-nya gitu. Gimana kita bisa compute si gradiennya ini untuk per masing-masing titik ini. Karena kalau yang linear regression, kita tinggal pakai gradient ini, terus untuk update si parameternya. Tapi kalau di neural network, itu gradiennya harus kita sesuaiin di masing-masing titik ini gitu, masing-masing layer. Nah, itu makanya muncul yang namanya backward propagation, atau namanya backprop. Jadi kalau yang tadi forward propagation itu kita mau cari nilainya ini berapa dengan rumus ini. Kalau untuk backward propagation, kita itu hitungnya dari belakang. Ya, ini dulu kita hitung, ini kita hitung, ini kita hitung, ini kita hitung, ini kita hitung, sampai ke belakang gitu. Nah, yang kita hitung adalah gradiennya. Jadi, gradiennya yang pertama, nanti kita akan update ke sini. Nah, gradiennya selanjutnya, nanti kita bakal update ke sini, ini gitu, ke belakang. Sisa dari gradien yang masih ada, kita update ke belakang gitu. Sebenarnya kita bisa lakukan update gradien itu dari depan juga gitu. Mirip seperti kalau kita mau ambil nilai si E. Cuman itu komputasinya cukup lama dan cukup susah. Dan berdasarkan dari beberapa cara komputasinya, backward propagation ketika kita hitung dari belakang ke depan, itu lebih gampang gitu buat ngitungnya. Ayo coba kita hitung gradien dari neural network ini. Untuk pertama-tama, kita coba turunkan lokal derivatif dari masing-masing graf ini ya. Jadi, kita bisa turunkan si A ini, berarti dA per dx. Jadi, kita turunkan si A ini with respect to x. Atau kita turunkan A ini terhadap x gitu. Caranya gimana? A itu kan tadi x kuadrat kan. Turunannya berapa? Berarti 2x. Ini untuk A, turunannya nih, dA per dx. Kita bisa hitung dB per, kalau dB itu berarti kita turunkan terhadap A ya. dB per dA itu berarti turun dari si sin, berarti cos ya. Cos A. Terus kita turunkan lagi untuk DC. DC per dA, yaitu turunan dari si log, itu adalah 1/A. Terus kita turunkan untuk DD per DC ya. DD per DC sama DD per D. Nih. D turunin ke C sama D turunkan with respect to B gitu. B. D itu kan fungsinya ini kan. Pertama kita turunkan terhadap C, berarti B kali C diturunkan terhadap C, artinya B ya. Kalau ini diturunkan terhadap B, berarti ini adalah C. Terus kita hitung juga untuk DE per DD ya ini ya. DD. DE per DD itu turunannya adalah sama eksponensial dari D, itu sama dengan loss-nya gitu. Jadi loss kita apa? Loss kita katakanlah Z aja di sini. Coba kita recap dulu ya. Jadi masing-masing operasi ini itu kan ada operasinya tuh di sini. Jadi B itu adalah function of A, artinya B itu adalah hasil dari A. Nih, B adalah sin A. Makanya di sini kita turunkan lokal derivatifnya. Yaitu ketika kita compute B, itu kita turunkan terhadap A. Karena emang variabelnya itu kan di sini A kan. Jadi kita turunkan B with respect to A. Kita turunkan B terhadap variabel A gitu. Makanya kita dapat lokal derivatif di sini. Nah, ini baru lokal derivatif ya. Padahal kita harus hitung gradiennya itu dari si E gitu. Berarti ya udah, kita tinggal hitung aja. Pertama, kita mau hitung si gradien yang ada di D ya.
Gimana caranya? Ini simbolnya adalah ini gradien ya. Jadi kalau misal kayak gitu, kita mau turuninnya dari belakang ya, dari E ya. Berarti DE kita turunkan terhadap DD. DE ini sama ya. Turunnya adalah ini dan ini adalah nilai loss-nya. Katakanlah nilai loss-nya itu adalah Z. Ya udah berarti gradien D. Jadi untuk update si D ini itu gradiennya itu senilai Z. Z itu adalah loss-nya. Misal loss-nya itu adalah 0,5. Ya udah berarti gradien D itu adalah 0,5 terus nanti masuk ke fungsi ini untuk update si variabel yang ada di D sini gitu. Ini untuk D ya. Terus kita masuk ke B. Berarti gradien dari B itu adalah kita harus turunkan dari E ya. DE per DB. Coba DE per DB. Ada nggak ya di sini? DE per DB. Adanya DE per DD atau DB per DA. Kita nggak ada ya DE per DB ya. Ini kita bisa masukin suatu triks nih. DB itu kita bisa dikali dengan DD per DD. Kenapa dikali sama DD per DD? Karena DD per DD itu 1 ya. Ini kan nanti 1. Semua bilangan yang dikali 1 ya bilangan itu sendiri. Berarti kalau ini dikali DD per DD itu sama aja ya. Nah, padahal kita bisa rubah kayak gini. DE per DD ini cuma di switch aja ya. Yang ini masuk ke sana, yang ini pindah ke sana gitu. Jadi DE per DD, DD per DB gitu. Sekarang kita cek. Kita punya DE per DD ya. Nih, kita punya DE per DD. DE per DD sama ya ini ya. Nilainya apa? Z ya. Berarti di sini nilainya ini adalah Z. DD per DB. Kita punya DE per DB nggak? DD per DB. Ada nih. DD per DB. Itu nilainya C. Berarti di sini nilai C. Berarti gradien B kita bisa hitung dari Z dikali C gitu. C itu apa? C kan value yang ada di sini ya. Value yang ada di sini ya. Jadi gradien B itu bisa kita hitung dari loss-nya dikali sama si C ini gitu. Ini tadi gradien B ya. Kita bisa calculate untuk gradien C. Gradien C. Kita hitung berarti DE karena kita harus turunin dari belakang kan. DE per DC. Sama dengan DE per DC. Kita bisa kali dengan DD per DD juga ya. Ini ya. Coba. DD per DD. Berarti DE per DD dikali DD per DC gitu. DE per DD itu sama dengan Z dikali sama DD per DC berapa? DD per DC ini ya, B ya, kali B. Kita hitung gradien untuk A. Gradien untuk A itu berarti DE per DA. DE per DA dikali DB per DB tambah DE per DA DC per DC. Kenapa ini ditambah? Karena untuk compute si DA kita butuh B sama C ya. Berarti ini tambah ini gitu gampangannya. Sebenarnya kita kali kan, tapi karena kita ngitungnya di log, negatif log likelihood, itu nanti jadinya penambahan gitu. Jadi tinggal kita ganti, ini berapa ya? Berarti DE per DB, DB per DA ditambah DE per DC, DC per DA gitu. DE per DB. DE per DB ini. DE per DB itu kita udah hitung ya. DE per DB itu gradien dari si B, yaitu si ZC itu. Berarti kita bisa hitung ini tuh sebenarnya gradien B dikali DB per DA. DB per DA itu cos ini ya.
cos alpha ya. Berarti cos A, bener kan cos A? Ah, bener kan. Ditambah DE per DC. DE per DC. Mana sih tadi? DE per DC itu ini ya. Berarti ini gradien dari C dikali DC per DA. DC per DA. DC per DA. Seper A. Dikali seper A. Nih, kita dapat gradien untuk hitung si A. Kita bisa hitung untuk gradien. Udah ya berarti ya. X kita nggak hitung. Oh, X kita bisa hitung juga sih. X itu kan berarti DE per DX sama dengan DE per DX dikali DA per DA. Kali DA per DA ya, ini ya. Berarti DE per DA, DA per DX. DE per DA itu gradien A ya, berarti gradien A dikali DA per DX. Ada nggak ya DA per DX? Ada 2X. 2X gitu. Dapat nih semua gradiennya. Ini gradien untuk 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 ini. Jadi pertama nanti stepnya adalah kita harus compute si gradiennya ini dulu. Caranya kita bisa pakai si gradien D-nya ini. Gradien D berapa? Z. Artinya loss-nya gitu. Jadi kita update si E. Setelah kita update si E, kita update si D gitu. Cara update-nya si D itu kan kita pakai gradien si D ini. Kita masukin ke gradien desain yang ada di sini gitu. Setelah itu kita mau update si parameter atau beta atau weight yang ada di B ini. Caranya gimana? Kita pakai gradien yang ada di sini, gradien beta. Gradien beta itu adalah loss-nya di sini dikali sama C. C-nya itu berarti nilai yang ada di sini ya. Nah, untuk update parameter yang ada di C, kita nanti pakainya ini. Z kali B gitu. Dan seterusnya gitu. Nah, cara update gradiennya berarti bisa pakai rumus ini. Dan ini kita lakukan secara iteratif dari depan ke belakang, dari satu data point ke data point yang lain, dari iter ke iter, dari epoch ke epoch gitu. Ini cara kita untuk hitung gradien di neural network. Kita bisa pakai gradien descent, dan untuk masing-masing parameter ini kita bisa turunkan lewat kalkulus seperti ini gitu. Kalau dihitung emang cukup ribet ya, tapi kalau lewat coding ini bakal cepet banget gitu hitungannya. Oke, kita recap ya, kita belajar apa di video ini. Jadi untuk neural network, pertama kita harus melakukan forward propagation gitu. Setelah forward propagation, kita dapetin loss-nya. Jadi kita harus hitung loss-nya. Hitung loss-nya gitu. Setelah kita dapat loss-nya, kita hitung gradiennya. Dan gradien ini hitungannya ada di masing-masing layer ya. Terus keempat, kita update parameternya. Dan ini dilakukan untuk satu data point gitu. Misal data kita ada 10.000 baris, berarti kita punya 10.000 data point kan. Kita harus lakukan 4 prosedur ini secara terus-menerus gitu. Dan ini tuh berarti untuk satu epoch ya. Dan biasanya kita coba train model kita untuk beberapa epoch, kayak 50 epoch, 100 epoch. Tapi memang kalau misal data kita itu besar banget, itu kita pakainya epochnya ya mungkin cuma 5 atau 10 epoch gitu. Aman ya, kita belajar neural network ini, kita belajar forward propagation, dan kita juga belajar backward propagation di sini. Ini ya, kita belajar backward propagation di sini, dan kita juga belajar caranya update parameter di neural network ini. Menarik ya belajar neural network kali ini, dan NN ini adalah cikal bakal model AI yang sekarang ini. Kayak misal text to text, kita masukkan sebuah teks, nanti kita dapat teks. Itu semuanya tidak lain dan tidak bukan adalah deep learning seperti ini.
Dan jangan salah, model-model LLM itu, kenapa namanya LLM ya? LLM. LLM itu adalah Large Language Model. Kenapa namanya dia large? Mungkin saya coba pindah di sini ya. Kita bahas sedikit tentang LLM ya. LLM itu adalah Large Language Model. Pertanyaan, kenapa dia dinamain large di sini? Jawabannya adalah tidak lain tidak bukan karena jumlah parameternya yang large atau banyak. Jadi kalau misal teman-teman tadi lihat di sini, di neural network ini kan tadi kita punya neuron-neuron ya di sini ya. Terus kalau misal kita tadi punya 100 layer di sini, terus di masing-masing layer itu kita punya masing-masing C. Nah, ini kan kalau jumlahnya itu banyak, berarti modelnya tuh makin kompleks gitu. Nah, biasanya model-model yang dipakai untuk LLM itu jumlah parameternya itu seperti 5 billion, 10 billion, 20 billion gitu. Billion itu berarti kalau di Indonesia jadinya 5 miliar ya. 5 miliar parameter. Kalau misal kita bandingkan sama linear regresi gitu. Linear regresi dengan misal katakanlah kita punya 5 prediktor, itu parameter kita itu cuman K plus 1, yaitu 6 kan. K-nya itu 5 plus 1, 6. Kalau misal di linear regresi itu hitungannya itu sekitar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Tapi kalau misal di LLM, itu parameternya tuh sampai 5 miliar gitu, 10 miliar, 20 miliar. Berarti kan itu modelnya sangat-sangat kompleks gitu. Itu makanya kita nggak bisa hitung LLM secara manual, karena pasti susah banget gitu, karena jumlahnya kan cukup besar ya. Dan itu waktunya mungkin nggak cukup kalau kita compute satu persatu dengan tangan gitu. Makanya kita pakai komputer untuk melakukan operasi-operasi tersebut gitu. Apalagi sekarang kita udah punya GPU kan. Karena dengan adanya GPU kita bisa melakukan banyak operasi. Sebenarnya kan operasi ini kan sederhana kan. Karena cuma pertambahan, perkalian, pengurangan gitu. Tapi kan karena jumlah operasi yang banyak, jadi bottleneck kalau kita pakai CPU. Makanya kita ada GPU. Kenapa kita pakai GPU? Karena GPU itu dia bisa memproses operasi yang sederhana kayak penambahan, pengurangan, perkalian gitu. Mirip sama operasi neural network ini, tapi GPU itu bisa melakukan banyak operasi dalam satu waktu gitu. Karena dia modelnya adalah parallel computation gitu. Itu intermezzo aja ya, kenapa banyak perusahaan AI company yang mereka itu investasi di GPU gitu. Mungkin cukup sekian ya pengenalan tentang neural network. Kita udah belajar banyak ya. Pertama kita belajar gimana cara forward propagation di neural network itu. Dan kita juga belajar cara kita untuk back propagation untuk menghitung si gradiennya gitu. Dan kita bisa aplikasikan si gradien tersebut dengan gradien descent. Kalau misal teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan salam ngoding AI.